Yang terhormat para pengurus UPN Kabupaten Pamekasan, para peserta seminar, khususnya narasumber seminar kesehatan, Dr. Fitria Rubia, SP, CPPH. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai seminar ini. Kata ada orang yang sering buat pantun, katanya ikan cepat, ikan sabus, lebih cepat, lebih bagus. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, setelah saya berkenan melihat menyaksikan dari Sapin sampai yang terpukul ya. Kita mulai berpikir serius untuk mengajar tentang kesehatan dan dokter itu. Sebelum mulai seminar, saya perkenalkan dulu. Narasumber adalah Dr. Fitria Rubia, SPDP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau adalah asli Pamekasan, lahir di Pamekasan, alumni SMP 2 Pamekasan tahun 2001, kemudian masuk ke SMA 3 Pamekasan, lulus 2004, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya lulus 2010, dan melanjutkan spesialis jantung dan pembuluh darah. Alhamdulillah saya ikut bangga karena saya ikut menandatangani jasa SMA-nya Dr. Fitri waktu dia lulus SMA di Jawa Barat. Bapak dan sekalian yang saya hormati, di belakang ada PIHA. PIHA ini adalah penghargaan yang sifatnya nasional bagi dokter yang berkelas nasional. Menurut informasi yang sempat saya terima, beliau adalah tempat masuk tim dokternya Bu Ani Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu yang sebentar ini, karena Dr. Fitri ini tadi sudah sama saya curhat, Pak, ini ada 50 pasien di klinik rumah sakit saya tinggal. Sekarang lagi langsung ke rumah sakit Larasati. Jadi mungkin waktunya tidak lama, mari kita manfaatkan yang baik. Oleh karena itu, waktu dan depan saya serahkan sepenuhnya ke Dr. Fitri untuk memaparkan bahan. Terima kasih. Waktu sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Moderator. Beliau adalah kepala sekolah waktu saya sekolah SMA, dan beliau memberikan saya bisa berdiri di sini juga karena Pak Ibu. Terima kasih. Mungkin sudah siap ya, kita cepat-cepat aja. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada PWRI yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing ya, untuk sharing keilmuan. Nanti kalau ada kurang jelas bisa bertanya. Baik, ini kita ambil tema usia boleh tua tapi tubuh harus bugar. Ayo sayangi jarum. Bagaimana caranya agar bugar? Harus sehat. Ya, itu caranya. Slide. Nah, ini penyakit, kenapa saya angkat ini? Karena penyakit jantung koroner adalah 90% pasien saya sakitnya ini. Makanya deteksi dini terhadap penyakit jantung koroner itu perlu sehingga kita bisa mawas diri dan sehat. Nah,
kecepatan penanganan itu memegang peranan penting terhadap keberhasilan terapi penyakit jantung koroner. Jangan sampai sudah end stage, sudah penyakit jantung koroner yang sudah terlambat, baru datang, udah gagal jantung, udah jalan sedikit sudah ngangsor, ke kamar mandi sedikit sudah ngangsor ya. Nah, lebih dari 50% penyakit jantung koroner itu meninggal di UGD. Bahkan sekarang trennya turun Bapak Ibu. 30 tahun sudah saya adakan penelitian di CVCO tahun lalu, 30 tahun itu sudah ada yang serangan jantung. Ini berbagai faktor. Nah ini ya penelitiannya. Jadi kenapa pasien-pasien serangan jantung itu telat? Karena salah persepsi. Nggak bawa ini ya monitornya. Jadi memang yang hijau itu karena salah persepsi. 58% orang menyangka itu masuk angin. Sehingga biasanya kalau pasien mendadak nyeri ulu hati mendadak tanpa ada riwayat emas sebelumnya, disertai keringat dingin, mual, muntah, disangkanya masuk angin, sehingga kerokan dulu, pijet dulu, minum jamu, mana-mana dulu. Nah itu salah persepsi. Slide sebelumnya ya tadi. Terus, nah kemudian pengetahuan yang kedua, saya adakan penelitian pengetahuan tentang tanda dan gejala penyakit jantung koroner pada pasien yang dirawat itu 53% menyatakan tidak tahu. Jadi udah nyeri dada hebat, udah nggak ditahan-tahan, nggak bisa tertahan, udah dikerok, udah kemana-mana kok masih tambah nyeri, tambah apa, sesek, baru orang-orang itu pasien datang ke UGD, sehingga kebanyakan udah terlambat. Nah, responnya saya tanyakan, slide. Ini yang paling banyak 25% itu, tapi dari semua yang dirawat 25% itu datang ke pelayanan kesehatan. Yang lain ada yang ke kerokan, kemudian ada yang minum jamu dan lain-lain, ada di kompres dan lain-lain. Dan keluhan utama yang banyak datang itu adalah yang biru ini adalah nyeri dada. Itu penelitian di rumah sakit umum. Slide. Nah, jadi memang terlambat sampai ke rumah sakit kenapa? Karena tidak tahu, satu. Yang kedua, responnya karena nggak tahu sehingga nggak berespon. Yang berikutnya, nakes yang didatangi juga nggak tahu. Jadi kayak lingkaran alur gitu, Bapak. Ya, slide. Nah, ini kita karena hasil penelitian itu makanya kita sharing di sini. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman. Saya berdiri bukan paling pintar karena saya belajar jantung organ ini, saya belajar jantung selama 4,5 tahun. Saya belajar organ ini 4,5 tahun, jadi lebih banyak pengalaman juga. Nah, apakah jantung itu? Jantung adalah jadi otot jantung ini pompanya tubuh kita, dia yang memompa darah ke seluruh tubuh, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, mengalirkan makanan, oksigen, dan jantung itu alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat yang sangat besar karena jantung tidak pernah istirahat, dia berdetak terus meskipun kita sedang tidur, sedang apa, ya alhamdulillah. Nah, jantung ini ada di dada kiri. Hanya pada beberapa orang yang dengan paru-paru molor (PPOK) dia ikut turun ke bawah, sehingga biasanya ada di bawah. Tapi pada umumnya dia ada di dada kiri. Dan besarnya itu sebesar kepala tinju orang pemilihnya. Ya, jantung itu bisa berdenyut karena suplai makanannya dari pembuluh darah yang disebut pembuluh darah koroner. Nah itu, jadi ada orang bingung, dong ini saya sakit apa sih, ini penyakit jantung koroner apa sih? Nah, jadi suplai makanan, suplai oksigen yang diperoleh dari otot jantung itu berasal dari pembuluh darah, namanya pembuluh darah koroner. Nah, karena pola hidup tidak sehat sehingga terjadi penyumbatan di sana, akibatnya suplai oksigen dan makanan terhadap otot jantung itu berkurang. Karena itu otot jantung fungsinya berkurang sehingga menimbulkan keluhan pada bapak dan ibu. Jadi tidak ada penyakit tua. Banyak pasien-pasien saya udah telat, disangkanya tua dong, makanya sesek gitu. Disangkanya penyakit tua. Ya, jadi penyakit jantung koroner itu merupakan penyebab utama
di dunia dan di Pamekasan khususnya. Jadi ruangan CPCU, ruangan saya, ruangan intensif jantung itu 10 bed dan setiap hari hampir penuh dan saya harus memutar, pintar-pintar memutar karena saya harus memberikan kesempatan kepada orang yang setiap hari datang dengan serangan jantung. Ya, dan itu sebenarnya hanya 10 bed. Dari negara berkembang termasuk Indonesia, penyakit jantung koroner semakin trennya semakin turun, semakin rendah. Ini hasil survei kesehatan rumah tangga menunjukkan kenaikan prevalensi penyakit jantung itu disebabkan ini penyebab kematian tahun ini jadi awal-awal dulu penyebab kematian nomor 11, nomor 3, nomor 2. Nah sejak 93 sampai sekarang kecuali zaman COVID ya, kecuali zaman COVID sampai sekarang penyebab kematian adalah penyakit jantung, yaitu penyakit jantung koroner. Nah, apakah penyakit jantung koroner? Nah ini dia, ini adalah otot jantung. Nah, otot jantung itu ada pembuluh darah yang memberi makan. Ini saya perbesar, ini namanya pembuluh darah koroner. Pembentukan plak, pembentukan penyumbatan ini berlangsung sejak kita lahir sampai sekarang. Jadi makin usia makin bertambah, penyumbatan semakin besar jika kita tidak menerapkan pola hidup sehat. Nah, lama-lama ini lubangnya, lama-lama makin banyak. Saat penyumbatan ini lebih dari 70% dari pembuluh darah, nah itulah apalagi ada pemicu, misalkan kaget atau biasanya makan terlalu berlebihan, habis makan rawon yang berlebihan, kaget, emosi, marah, habis lari, habis tenis, olahraga, bisa jatuh. Ya, jadi sebenarnya penyakit jantung koroner itu tidak ujuk-ujuk umur 60 tahun, jadi sudah dibentuk puluhan tahun. Nah, saat semakin lama lebih dari 70% ada pemicu, terjadilah serangan jantung. Jadi pembuluh darah koroner ini, jadi makin lama makin banyak plak-plaknya ya, tumpukan lemak menyempit sehingga jantung kekurangan makanan dan oksigen. Nah, lama-lama ini pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ini ada 2 cabang, Bapak Ibu, ada kanan, ada kiri. Nah, ini ya yang memberi makan ke otot jantung. Jika otot jantung nggak dapat suplai makanan, maka sebagian otot jantungnya akan mati. Nah, sehingga fungsi memompanya akan turun, menimbulkan keluhan. Ya, slide. Dan alhamdulillah PWRI ini kan purna tugas dari ASN, sehingga punya BPJS, jadi tidak ada penyakit tua. Kalau ada keluhan bisa cek darah, bisa ECG minimal, kan kita difasilitasi oleh asuransi ya. Nah ini faktor resikonya apa saja penyebab penyakit jantung. Jadi kalau wanita muda umur 25 tahun datang saya ini tidak ada, saya nggak begitu oh ini penyakit jantung, masih jauh. Tapi kalau misalkan 45 tahun atau laki-laki 50 tahun datang kepada saya dengan faktor resiko yang lengkap seperti ini, misalnya merokok, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, gemuk, kemudian kurang gerak, nggak pernah ikut olahraga, terus gampang stres kelihatan, kemudian punya faktor resiko yang nggak bisa diubah. Nah ini nggak bisa diubah. Jadi Allah memberikan faktor resiko yang nggak bisa diubah. Misalkan riwayat keluarga, memang ada riwayat keluarga itu bapaknya sakit jantung di bawah 60 tahun atau ibunya sakit jantung di bawah 65 tahun. Itulah riwayat keluarga. Kalau kadang ngomongnya sakit jantung tapi bapak usia 70 dok, wajar. Kalau 70 sakit jantung bukan diturunkan. Tapi kalau dok bapak saya penyakit jantung meninggal muda usia 50 tahun, nah anak-anaknya harus lebih memperhatikan pola hidup sehat karena itu adalah riwayat keluarga. Jadi riwayat keluarga itu laki-laki bapaknya sakit di bawah 60 tahun atau ibunya sakit jantung di bawah 65 tahun. Kemudian usia, makin tua beresiko. Ras, laki-laki beresiko penyakit jantung dibandingkan perempuan.
kecuali perempuan yang menopause atau perempuan dengan diabetes. Itu sama resikonya dengan laki-laki. Jadi amin, alhamdulillah, amin amin. Kayak seperti saya usia 40-an, di bawah 40 tahun, tanpa faktor risiko itu beresiko rendah untuk penyakit jantung. Tapi kalau perempuan yang sudah menopause atau dengan kencing manis itu beresiko sama dengan laki-laki. Gender sudah saya jelaskan. Ras juga kita termasuk ras yang pola makan ya, apalagi orang Pamekasan makan sayur buahnya kurang, makannya di sini soto kaldu kikil, gulai, jadi memang rasnya berpotensial untuk sakit jantung koroner. Nah ini gejalanya. Jadi tidak melulu di dada kiri, jadi bisa ada di dada, bisa di dada tengah, bisa di dada bawah, bisa di lengan, bisa merasa tercekik pada orang yang punya faktor risiko. Ya, right? Lokasinya macam-macam. Jadi bisa di tengah, bisa berbentuk kayak dasi nyerinya di dasi atau di ulu hati, kemudian gejala rahang, kemudian di ulu hati tembus belakang. Jadi kalau misalkan ada keluhan pada usia seperti bapak ibu yang sekarang, sebaiknya deteksi ini. Okay? Right? Nah ini penegakan diagnosa serangan jantung pasti saya gali gejalanya di dadanya, yang kedua direkam jantung dan dicek enzim jantungnya. Right? Nah sebelum ini dasar penata laksanaan ya. Jadi ada yang sudah sakit, ada yang sebelum sakit ya. Nah kalau sakit atau sebelum sakit semua lakukan ini non farmakologi. Jadi mau nggak, jadi umur 60 tahun saya nggak apa dong, sehat, nggak punya penyakit jantung. Nah ya kan karena nggak periksa, nggak tahu. Okay. Jadi mau sakit mau sehat semua orang harus melakukan non farmakologi, modifikasi gaya hidup. Ya, 1. Menurunkan berat badan. 2. Kurangi asupan garam. Garam itu isinya natrium klorida. Jadi nggak remeh, natrium itu 1 sendok teh bisa meningkatkan tekanan darah 40 mmHg. Jadi senang sok merokok. Ini juga suami saya juga perokok. Sulit banget ya, menghentikan perokok ini sulit. Kenapa? Karena memang ada nikotin ya. Dan jumlah bungkus perokok itu sangat berpengaruh terhadap penyakit jantung koroner. Jadi kalau ditanya biasanya, dok, pas saya sampai umur 75, ya beda zaman. Kalau dulu merokok nggak kayak sekarang. Kalau sekarang banyak duduk, naik sepeda motor, nggak pernah jalan, pola makannya banyak yang enak berlemak ya, olahraga. Jadi kata siapa orang tua atau orang dengan sakit jantung tidak boleh olahraga? Boleh olahraga, tetapi dengan dosis yang ringan, durasinya 30 menit, frekuensinya 3 sampai 5 kali. Perhatikan paparan Dr. Fitri tentang penyakit jantung. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya ini termasuk salah satu pasien tetap Dr. Fitri sejak tahun 2018. Nggak bayar cuma, karena ada BPJS. Saya pernah pasang ring atas rekomendasi Dr. Fitri ini tahun Desember 2018. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang menakutkan, karena saya pasang ring itu hanya kurang lebih tidak sampai 1 jam. Operasinya lebih 1 jam, setengah sampai 1 menit, karena pemasangannya tidak dibuka, tapi melalui pembuluh darah ini ditembakkan, dipantau lewat komputer, ditembakkan langsung karena ada penyumbatan pada pembuluh darah menuju jantung.
Jadi kenapa demikian? Karena yang kesalahan kita sendiri, kita zalim terhadap tubuh kita. Oleh karena itu betul apa yang disampaikan Al-Quran surat Al-Isra itu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kita kena penyakit jantung, berarti kita tidak berbuat baik kepada tubuh kita. Makan kita sembarangan, kita kurang olahraga, sehingga akibatnya proses. Jadi perbuatan jahat kepada tubuh kita dibalas oleh tubuh kita sendiri sehingga kita sakit. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya sempat tidak bisa bangun dari tempat tidur hampir 2 bulan. Tapi alhamdulillah sekarang masih beraktivitas lagi, masih sehat lagi. Dan terus setiap hari saya ini mengkonsumsi obat 7 macam obat setiap hari selama 4 tahun, usia saya 64. Masih muda. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, betul kata Menteri, kita menjaga makan, menjaga olahraga dan juga lagi kita kontrol. Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya nanti kita saya beri kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang barangkali kurang paham apa yang telah dibawakan oleh Ibu. Silakan. Yang pertama Pak siapa? Pak Yasku. Ya, silakan. Bagaimana untuk
keluaran modal karena tadi bisa memprestasi. Tolong melalui panggilan PKT ini bisa membantu kami dalam usaha karena kami tidak boleh terus terang saya mengambil kredit 2 tahun kaki roda 2 sisa saya tidak bisa kerja. Nah itu mungkin bisa membantu usaha kami Pak karena saya dulu berkorban jadi pengambilan ikan Pak. Yang kedua ini ada buku saya detail Pak. Apa saja tanda berbahaya ketika jantung tidak bekerja. Kemudian apa saja kelainan yang dapat membantu proses gagal jantung. Penyakit apa saja yang menyebabkan gagal jantung. Kemudian bagaimana takaran minum untuk sakit jantung. Ini yang Mungkin saya jawab Bapak. Jadi sampai berapa tahun ring itu bekerja. Jadi kalau saya analogkan kepada pasien, ini seperti selokan yang sedang tersumbat. Jadi ada pasien saya laki-laki 45 tahun baru pasang ring 12 hari yang lalu. Setelah pasang ring, ya mungkin saya kurang paham, dia merasa tidak perlu minum obat. Saya nggak minum obat, makan yang berlebihan karena setelah pasang ring katanya lebih enak. Terus dia hidupnya padahal cuma 12 hari Pak. Hari ke-13 dia masuk lagi ke UGD dan saya rawat di ICU bed 2. Ya ini benar saya sadar di ICU ya. Jadi sampai kapan ring bekerja? Ring itu akan bekerja kalau secara ini seumur hidup karena dia nggak punya durasi waktu. Asal yang punya ring kerja baktinya tiap hari dan itu aja. Jadi dok itu untuk ada setahun mati, 2 tahun mati, bukan salah ringnya. Ring itu gorong-gorong aja, tracknya aja, salurannya aja dibikin lebar. Nah setelah itu tergantung Bapak Ibu mau bekerja bagaimana ring itu. Ya jadi tetap pola hidup. Jadi dengan ring itu alirannya lebih lancar. Nah nanti diperbaiki dengan pola hidup sehat dan minum obat teratur, hindari stres, relaksasi. Kalau kita relaksasinya dengan cara berzikir dan berdoa. Ya. Saya ringnya tidak runtut ya, tapi apakah ada herbal yang bisa membantu penyakit jantung? Sebenarnya semua herbal itu bagus, antioksidan. Jadi mau pasien saya itu saya pakai bawang putih, bawang merah, bawang ini silakan. Hanya saja kita ini, bangsa kita ini kurang meneliti sehingga jarang sampai sekarang nggak banyak herbal yang dipatenkan Badan POM sebagai terapi penyakit jantung. Jadi kita nggak tahu dosisnya berapa bawang putih itu yang bisa digunakan untuk yang bagus untuk penyakit jantung. Karena apa? Karena kita tidak dibiasakan meneliti. Nah, kalau obat-obatan farmakologi untuk bisa dikeluarkan itu penelitiannya misalkan satu obat paracetamol aja dia harus melalui hewan nggak ada toksik, nggak ada beracun, DATC, baru dia ke orang. Nah orang itu minimal dia menggunakan sampel 10.000 orang, ada efeknya bagus, terapinya bagus, tidak beracun, baru dikeluarkan hak patennya. Makanya sampai sekarang obat yang masih diakui. Sebenarnya kalau herbal itu nggak kalah, cuma karena belum dipatenkan aja Pak. Tapi saya tidak pernah ke pasien, dong saya Pak bagus bawang putih, bawang merah, mengkudu, semua pakai silahkan. Ya saya pakai. Nah hanya jangan meninggalkan obat terapi karena kita belum tahu dosisnya, belum tahu nih bawang putih apa harus sehari 3 siung, apa sehari belum tahu, belum diteliti secara paten oleh
nggak dapat hak paten. Kalau ini dulu tesis saya menggunakan jamur. Itu saya waktu itu ikut pohon penelitian Prof. Janggan. Jadi jamur itu digunakan sebagai terapi ajuvan. Jadi awalnya kami mengajukan untuk terapi, tapi tidak diakui, hanya sebagai ajuvan. Jadi hanya terapi tambahan untuk penyakit jantung. Waktu itu saya ikut pohon itu menghabiskan dana hampir 600 juta hanya untuk mematenkan jamur sebagai terapi tambahan penyakit jantung koroner. Nah itu saya penelitian selama 4 tahun itu sampai ketahuan dosisnya. Jadi awalnya ke tikus aman, baru dicobakan ke manusia. Waktu itu saya pasien-pasien ini diberikan secara cuma-cuma, kemudian didatangi tiap bulan. Nah itu baru didaftarkan. Itu menghabiskan dana 600 juta itu untuk hanya terapi ajuvan. Jadi apakah boleh dong terapi herbal? Boleh, cuma jangan menggunakan terapi farmakologi yang biasa. Karena kita bawang putih dan nggak tahu dosisnya berapa gitu ya. Jadi orang terlambat datang ke rumah sakit karena nggak tahu itu serangan jantung, biasanya kerokan. Tapi banyak yang berhasil dong, ya. Karena kita memang nggak periksa, bisa aja itu masuk angin biasa, memang benar masuk angin biasa. Karena kalau serangan jantung mau dikerok depan, belakang, bawah, kaki, ini faktornya faktor pembuluh darah. Ya, jadi kalau mau kerokan boleh, tapi kerokannya di mobil sambil dibawa ke puskesmas. Kalau mau kerokan boleh sambil dibawa ke UGD gitu, bisa naskan. Kenapa? Karena kerokan itu punya efek relaksasi, Pak. Jadi saya ini kalau badan gak enak minumnya makan dan kerokan. Jadi emang tradisional. Kenapa? Karena kerokan itu kita memberikan inflamasi, memberikan peradangan pada kulit sehingga pembuluh darahnya melebar. Akhirnya pembuluh darahnya melebar, jadi pembuluh darah lebih banyak sehingga lebih bugar. Tetapi efek sampingnya kulitnya lebih tipis, kulitnya jadi tipis karena sering dilukai. Ya sebenarnya efeknya untuk relaksasi aja, untuk membantu memperlebar pembuluh darah. Kalau nggak membaik harus segera. Jadi boleh nggak kerokan? Boleh. Yang nggak boleh itu katanya nggak sholat dan jadi saya kalau ke anak-anak juga, dok boleh nggak? Atau pasien boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh nggak sholat gitu. Jadi semuanya boleh, tapi kerokan sambil dibawa ke UGD gitu ya. Terima kasih. Tadi ada yang minta praktis, tapi dengan catatan tidak boleh tersinggung. Kalau lama balas ya. Karena ini aja dari pagi sudah ada ratusan resep yang belum saya buka. 081 33 44 11 778. Boleh kalau saya bisa membantu. Ini waktu sudah siang mungkin sudah cukup ya. Oh, ada sampai akhir-akhir ini dokter viral yaitu biji pepaya itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit baik jantung, ginjal, asalkan itu dikonsumsi 3 hari itu bisa sembuh. Kira-kira mengandung vitamin apa biji pepaya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Mustahil. Umur 25 tahun. Saya ini punya jantung. Begini, saya ini kalau diam itu kadang-kadang untuk hati sakit. Tapi kalau saya bergerak, bersepeda, mana saya 50 km dalam minggu. Pertanyaannya, apakah itu
termasuk gejala penyakit jantung. Dan Itu katakan umpamanya secara mendadak dan pada akhirnya itu kena serangan jantung. Itu bagaimana mengatasinya dengan pertolongan pertama. Oke, jadi untuk herbal boleh, jadi saya bilang boleh semua, ya, karena kita ini tidak meneliti, Pak, belum ada penelitiannya yang dipatenkan oleh Badan POM sebagai terapi penyakit jantung. Jadi kalau misalkan mau pakai mengkudu boleh, asal tidak meninggalkan terapi farmakologinya, ya. Jadi karena belum ada Badan POM-nya, ya, gitu. Karena memang olahraga itu asal low intensitas, frekuensinya 3 sampai 5 kali seminggu, durasi 30 menit, itu bagus untuk meningkatkan aliran darah kolateral. Jadi memang harus berolahraga, ya. Jadi tapi frekuensinya 3 sampai 5 kali seminggu, intensitas ringan, ya. Nyeri ulu hatinya disertai dengan gejala parasimpatik seperti berkeringat dingin, mual, muntah, gobios, kemudian tidak membaik dengan pemberian makan. Nah, itu kita perlu waspada, sebaiknya memeriksakan diri. Nah, tapi kalau nyeri ulu hatinya udah sering, nggak tambah berat, membaik dengan makan, nggak diikuti gejala parasimpatik, yaitu mungkin ajak mah. Tapi kalau ulu hati pertama kali, nyeri ulu hati pertama kali, atau disertai gejala parasimpatis, nah itu kita harus waspada, deteksi dini, ya. sekalian saya rasa waktu sudah cukup siang, kita akhiri seminar ini, dan perlu saya ini Dr. Fitri minta dukungan doa. Insya Allah sebentar lagi mau melanjutkan pendidikan keahlian untuk pasang ring. Mau kurang lebih 1 tahun, ya. Kurang lebih 1 tahun yang mengikuti dokter ahli yang pasang ring, sehingga nanti di Pamekasan ada ahli kalau pasang ring. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup untuk seminar hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kekurangan.